Selamat datang para hadirin, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bersama saya Anthony Hong dan rekan saya Astia Dika. Ya, kami bisa menemani Anda dalam acara The ITV Great Love Wesak Konser. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, apalagi di tengah perbedaan, ini berangkat dari individu yang menyayangi dan menghargai diri sendiri, sesama manusia, semua makhluk dan alam semesta. Kasih ini yang akan menghindari kita dari tindakan untuk merugikan orang lain ya Anthony ya. Iya, dan sesuai dengan ajaran Buddha yang menekankan betapa pentingnya menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, seluruh makhluk hidup dan juga alam semesta. Seperti pesan cinta kasih yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dhamma Hudotera berikut ini. Mari kita beranjali ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Topik pada malam hari ini adalah Great Love Wesak. Dalam perjalanan Bante ke daerah-daerah, ada satu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir, yaitu Bante, kalau kita sembahyang kepada Sang Buddha, bukankah Sang Buddha itu sudah mencapai nibbana? Bukankah kalau sudah mencapai nibbana, terus tidak care lagi sama kita? Ya. Jadi ini mungkin banyak pertanyaan yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedapa, yang kita harus pahami bahwa Siddhartha memiliki welas asih yang luar biasa kepada kita, bahkan sampai hari ini. Di saat kita memperingati Waisak, kita selalu mengerti bahwa disitulah Bodhisattva lahir. Waktu Siddhartha jadi pangeran, 24 jam di istana konser terus. Ya kan? Beliau selama di istana, semua makanan yang terbaik beliau ada. Tetapi karena cinta kasih, saya melihat ada orang bisa tua, bisa sakit, bisa meninggal. Di situ muncul welas asih yang luar biasa dari Siddhartha. Kemudian dia pergi meninggalkan semua fasilitas itu dan berusaha selama 6 tahun. Selama 45 tahun beliau rutin membabarkan Dhamma yang indah pada awal, tengah, dan pada akhirnya. Inilah cinta kasih yang luar biasa dari Sang Buddha. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, sebagai generasi mendatang, apa yang harus kita contoh? Yang pertama, kita harus memiliki impian yang besar. Sama seperti Master Cheng Yen ketika membuat Seci. Beliau waktu itu masih muda ya, Bante lihat Instagramnya. Kalau Anda sudah punya cita-cita yang besar, Anda sudah konsisten. Yang ketiga, Anda harus punya ilmu yang Anda bisa bagi untuk sesama. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita bisa menolong lebih banyak orang lagi. Ya, oleh karena itu kita belajar yang banyak, dengan ilmu yang ada kita share. Dan juga di sini kita belajar bagaimana mengembangkan welas asih kepada sesama. Pelajaran ini akan berguna bagi Anda dan bagi masyarakat juga semua makhluk. Demikian yang bisa Bante sampaikan.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Segala noda ku coba singkirkan, segala rintangan ku coba kalahkan, sekalipun yang terpendam ku coba hapuskan. Dalam ketenangan ku pancarkan cinta, belas kasih dan simpati tanpa terikat. Berikan hati ini damai yang tak tergoyahkan. Perlahan-lahan ku dapatkan terang dalam ku melihat cahaya sinari dalam keheningan, kebahagiaan yang tiada tara. Bagai api pelita yang tak tergoyahkan. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang isi, kita nyanyi bareng-bareng. Dalam ketenangan ku pancarkan cinta, belas kasih dan simpati tanpa terikat. Berikan hati ini damai yang tak tergoyahkan. Perlahan-lahan ku dapatkan terang dalam ku melihat cahaya sinari dalam keheningan, kebahagiaan yang tiada tara. Bagai api pelita yang tak akan lagi ada derita, karena telah terhentikan segala sebab, terpatahkan segala belenggu, tak akan kembali. Sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, marilah kita menyebarkan cinta kasih kepada seluruh makhluk di dunia agar selalu berbahagia. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini untuk bersama-sama menyanyikan syair Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semuanya. Sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata, sabe
Sabesata waktu sukitata, sabesata waktu sukitata, sabesata waktu sukitata.我曾一个人在探寻，何处是自己的大门？经过那金丝的指点，发现金舍就是芳林。我曾反反复复地在追问，什么是自己的友谊？经过那金丝的扎针，一切善念来自山西。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习，学习着问自己的心。反反复复地在追问，什么是自己的友谊？经过那金丝的插针，一切善念来自山西。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习，学习着问自己的心，学习着问自己的心。Boleh kita sama-sama bergembira, tepuk tangan untuk semuanya.
menyambut lahirnya sang pangeran. Di hari suci Waisak berbahagia. Ku datang dan bersujud padanya, merayakan hari lahirnya. Di taman Lumbini yang indah dan damai, bersuka cita semua, berbahagialah. Purnama yang bersinar terang, Waisaka. Dan manusia telah datang mengajarkan dharma mulia bagi semua. Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik. Kita harus lebih bersemangat lagi di hari Waisak yang luar biasa ini, menyambut hari Waisak dengan gembira dan sukacita. Ku datang dan bersujud padanya, merayakan hari lahirnya. Di taman Lumbini yang indah dan damai, sukacita semua, berbahagialah. Purnama yang bersinar terang, oh Waisaka. Merayakan hari lahirnya. Di taman Lumbini yang indah dan damai, bersukacita semua, berbahagialah. Purnama yang bersinar terang, Waisaka. Waisaka. Generasi muda menjadi pilar penting bagi masa depan dan kesejahteraan bangsa, juga dalam kehidupan beragama umat Buddha. Bahkan banyak dari muda-mudi Buddha yang bisa berkarya dan memberi berkah bagi masyarakat luas. Ya, salah satunya adalah sosok muda berikut ini yang mampu mengamalkan ajaran Buddha tentang pentingnya kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup. Terbukti dengan keberhasilannya sebagai entrepreneur muda yang masuk dalam daftar di majalah Forbes sebagai anak muda bawah usia 30 tahun yang memberi perubahan di dunia retail dan e-commerce. Mari kita sambut sosok pemuda inspiratif, Yasa Singgi. Salam kenal, nama saya Yasa Singgi. Saya adalah seorang wirausaha. Saat ini usia saya persis 30 tahun. Saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya sebagai wirausaha dan bagaimana ajaran Dharma banyak menolong kehidupan saya sampai juga ke usaha saya. Saya memulai usaha di usia yang relatif cukup muda. Sejak usia 15 tahun saya mulai berwirausaha. Saya punya banyak hal yang bisa saya banggakan di usia 20 tahunan. Di usia 20 saya berhasil beli rumah pertama, bisa bikin apapun yang saya mau pada saat itu, bisa beli ini itu. Tapi di periode 5 tahun berikutnya saya mengalami masalah bisnis yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya punya hutang sampai hampir 2 miliar pada saat itu. Bahkan saya sempat ada di fase saya datang ke kantor, nyampe kantor saya nggak berani turun masuk ke kantor. Karena saya takut ditanya sama karyawan saya, "Kok ini usaha kita gimana?" Bahkan saya pernah ada di fase dalam satu hari saya harus pecat 8 orang karyawan. Dan pada titik terendah itu saya merasa ajaran Dharma menjadi
Dharma dari Sang Buddha menjadi penopang dan menjadi penolong dalam hidup saya. Dan ada 3 hal yang ingin saya bahas, yang 3 hal tersebut yang pada saat saya pahami berhasil membawa saya bangkit ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah Sabbe Sangkara Anicca. Kata-kata Sabbe Sangkara Anicca seringkali kita artikan sebagai berita duka. Tapi sebenarnya kalimat Sabbe Sangkara Anicca itu adalah sebuah kalimat yang sangat dalam. Sabbe Sangkara Anicca berarti segala sesuatu tidaklah kekal. Segala sesuatu yang berkondisi tidaklah kekal dan segala sesuatunya berubah. Dan pada saat saya memahami bahwa segala sesuatunya itu berubah, saya jadi memahami bahwa hidup itu naik dan turun. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Bahwa keberhasilan tidaklah kekal, begitu juga kegagalan tidaklah kekal. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu, pada saat kita bisa benar-benar memahami makna dari Sabbe Sangkara Anicca, sebenarnya kita bisa menghadapi segala kondisi kehidupan. Kegagalan itu tidaklah kekal, keberhasilan juga tidaklah kekal. Yang kedua, ajaran Buddha Dharma yang sangat bermanfaat bagi saya adalah anatta. Yaitu pada saat kita sebagai manusia memberikan label bagi diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran. Kenapa manusia bisa depresi? Kenapa saya bisa stres? Karena saya hidup di masa lalu saya. Saya pernah berhasil, saya sukses. Dan saya terjebak dengan obsesi masa depan. Saya seharusnya seperti ini, seperti itu. Tapi saya tidak hidup di hari ini. Apa yang saya bisa kerjakan hari ini, itu adalah hal yang paling penting. Maka sejak saya menyadari bahwa meditasi kesadaran itu menolong hidup saya dan mempraktikkannya setiap hari, saya menjadi a better human being, a better father, a better son, and a better entrepreneur. So teman-teman, apa yang saya pengen katakan di sesi Waisak hari ini, pada saat kita sebagai seorang Buddhis mempraktikkan Dharma, tujuan mempraktikkan Dharma bukanlah membuat wihara penuh. Bukanlah untuk kita lebih aktif di organisasi lebih banyak. Bukan itu intinya. Menjadi seorang Buddhis dan praktik Dharma adalah membuat kita menjadi bos lebih baik di kantor, suami lebih baik di rumah, anak lebih baik buat orang tua, dan manusia lebih baik buat society. Karena sebenarnya dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak lagi orang kaya. Tapi dunia ini membutuhkan lebih banyak lagi orang kaya yang berkesadaran dan punya cinta kasih. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Aku, Raisa, sebagai anak muda, aku jadi lebih termotivasi untuk belajar, jadi lebih baik, melakukan hal-hal yang bisa berguna juga untuk orang lain setiap harinya. Semoga itu juga menjadi pesan yang bisa kita simpan sampai nanti. Dan semoga lagu-lagu yang hari ini Raisa bawakan bisa menemani kita semua di hari Waisak ini. Jadi akan Raisa berikan rasa cinta dan kasih Raisa untuk kita semua pada malam ini. Kasihku atas pelukmu, ku tegar lalui kesulitan, hati penuh cinta tak goyah karena badai, belajar memberi jadi sandaran, tulus memberimu senyum pengertian, temani lalui kegalauan, melihatmu tegar tak lagi bersedih, rasa haruku
jadi sandaran, tulus memberimu senyum pengertian, temani lalui kegalauan, melihatmu tegar tak lagi bersedih, rasa haruku bergetar. Ku percaya ada cinta kasih di dunia, pintu hati pun akan terbuka. Maaf sembuhkan luka, curiga pun kan musnah. Cinta terindah percaya. Ku percaya ada cinta kasih di dunia, pintu hati pun akan terbuka. Maaf sembuhkan luka, curiga pun kan musnah. Cinta terindah percaya. Percaya. Borobudur adalah ikon penting bagi agama Buddha di Indonesia karena memiliki nilai historis dan filosofis yang luar biasa serta mencerminkan seni serta kearifan budaya bangsa. Iya, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana kemegahan dan filosofi salah satu candi Buddha terbesar di dunia dalam bidikan kamera jurnalis Dai TV berikut ini. Rusa Saraba, rusa yang berjiwa besar. Ia kelahiran masa lampau Bodhisattva. Pantang baginya membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan. Dan kejahatan selalu ia balas dengan kebaikan. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Candi Borobudur sudah menjadi destinasi wisata spiritualitas untuk memaknai bahwa di Candi Borobudur inilah kita bisa belajar, bisa meningkatkan pemahaman kita tentang Buddha Dhamma. So the whole concept of this monument is based on the Avatamsaka, including the 10 levels. So this building has 10 levels, and also when you see the stupa here, 72 stupa is actually this symbolizing the Dharma Dhatu. Yeah. And the main stupa is symbolizing the Dhammakaya, the Dhamma body of the Buddha. So we see this is the main stupa. Catta itu kalau di dalam Buddhis Mahayana seperti DNA kita. Itu disebut panji payung ataupun disebut awam kebahagiaan. Nah, simbolisasi payung itu sesuatu yang menarik, sekaligus melambangkan welas asih, agung. Jadi kenapa simbolisasi payung diletakkan paling atas? Ya, karena ketika kita berlatih ini semua, kita tahu bahwa kita menuju pada sesuatu yang ujung-ujungnya akan mengayomi kita semua.
the Borobudur is built according to the sutra of Avatamsaka Sutra. And there's a saying of, if people learn about Buddhism, but if they don't know or they don't learn about Avatamsaka Sutra, then they miss the richness of Buddhism. And for the visit of the Sudana, it is actually the act of Bodhisattva way, that practice is necessary. Dalam salah satu kalimat Guru Agung kita mengucapkan Citang Dantang Sukawahang. Kalau mental ini dilatih, digeladi dengan nilai-nilai spiritual, moral dan etik atau akhlak, maka semuanya itu akan membawa kepada kebahagiaan. Baik, hadirin, itulah tadi bidikan kamera jurnalis DAI TV, dan momen spesial ini sepertinya sangat tepat ya untuk kita membahas bersama-sama bagaimana Borobudur hadir, ada, dan eksistensinya sebagai jejak spiritual dalam menciptakan harmoni dunia. Tentunya untuk membahas tidak mungkin saya sendirian, saya akan mengundang tamu-tamu kehormatan kami malam hari ini. Ibu Airin Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Silakan Ibu, selamat datang. Selanjutnya Romo Handaka Wijananda selaku founder Ehipasiko Foundation, penulis dan penerjemah kitab suci Tripitaka. Selamat malam Romo. Dan kebanggaan DAI TV kita sambut Sabto Agus Irawan, eksekutif produser program dokumenter DAI TV. Baik, silahkan duduk. Selamat datang para tamu-tamu yang akan membahas bagaimana Borobudur ini begitu punya andil dalam perkembangan bukan hanya agama Buddha di Indonesia, tapi juga bagaimana keberagaman dan harmoni yang ada di tanah air. Mohon izin sebelumnya saya mau ke Mas Sabto dulu, yang memang memproduksi jejak spiritual yang dirangkum begitu apik dalam 3 seri ya. 3 seri dokumenter tentang Borobudur. Boleh tahu nggak sih latar belakangnya? Mengapa diproduksi sampai 3 seri dan isinya tentang apa saja? Ya, jadi di momen Waisak ini DAI TV memproduksi series Borobudur. Kami ingin mengajak kembali para pemirsa untuk melihat kembali warisan para leluhur kita yang begitu luar biasa ya, sebagai Candi Borobudur yang menyatukan visi seni, arkeologi, arsitektur dan spiritualitas yang begitu tinggi, dan kita ingin hadirkan kembali ke para penonton, dan di dalamnya juga kebetulan Romo Handaka menjadi salah satu narasumber kami, akan bercerita tentang makna-makna relief yang ada di Candi Borobudur. Kemudian juga kami juga mengangkat cerita tentang bagaimana masyarakat lokal di sana mereka memiliki ikatan spiritual, ikatan kultural dengan Candi Borobudur ya. Kami menemui beberapa orang di sana yang memang mereka menjaga ya secara kultural, secara spiritual keberadaan Candi Borobudur. Oke, jadi itu di-spill sedikit ya, bikin penasaran. Nah, karena Romo Handoko juga termasuk yang terlibat dalam 3 series tersebut ya Romo. Ya, kalau kita lihat ini kan Borobudur bukan sekadar candi sebagai simbol, tapi maknanya begitu mendalam. Romo boleh jelaskan mungkin secara sederhana yang mudah dimengerti, apalagi anak-anak muda ya, untuk membangkitkan lagi rasa kecintaannya. Apa sih sebenarnya makna yang terkandung? Ya, baik. Jadi sebetulnya Mahastupa Borobudur ini punya 2 keistimewaan di seluruh dunia ini. Kalau kita pelajari dan kita banding-bandingkan dengan struktur Buddhis dimanapun di planet bumi, ada 2 hal yang paling membuat Borobudur spesial. Yang pertama adalah jumlah reliefnya. Itu paling banyak, ada 1460 relief yang naratif, memuat cerita-cerita dari berbagai kitab suci Buddhis. Nah itu di tempat lain di dunia tidak ada.
Nah, itu yang Hanya pertama. ada di Indonesia. Cuma di Borobudur. Hanya ada di Borobudur. Itu yang paling istimewa. Kemudian yang keistimewaan kedua dibandingkan struktur Buddhis di dunia lainnya adalah ini adalah satu-satunya stupa yang berbentuk mandala dan bisa dimasuki untuk pradaksina. Kita berundak-undak ada 10 tataran yang mencerminkan peta karir spiritual. Nah, ditambah lagi dengan cerita di relief-reliefnya itu yang sifatnya naratif, itu dari berbagai sutra mengenai kisah-kisah kepahlawanan dari para bodhisatwa. Dan berpuncak mahkotanya adalah para Buddha. Baik, kita langsung ke Ibu Airin nih. Bu Airin, oke, langsung Bu Airin dari tadi mau perhatikan dan juga langsung dicatat. Saya tadi apa lagi saja. belajar soalnya, jadi Iya, happy. sambil belajar, saya juga Bu Airin. Bu, kalau kita lihat tadi dan mendengar juga bahwa keistimewaannya bahkan hanya ada di Borobudur dan itu ada di tanah air tercinta. Dan kalau Mas Sabto bilang ini bukan cuma milik agama Buddha loh, ini juga ada hal yang merekat antara masyarakat sekitar. Kalau dilihat dari sisi ekonomi kreatif, nah kira-kira apa pandangan Ibu Airin tentang Borobudur? Sepertinya Borobudur dalam bentuk yang sekarang merupakan sebuah bentuk kesempurnaan. Betul. Namun yang perlu kita tahu adalah bagaimana mengtranslate hal tersebut supaya bisa dimengerti oleh orang banyak. Kalau kita ngelihat reliks-reliksnya itu sebenarnya mirip apa sih? Kalau kita translate dengan bahasa anak muda, komik kan? Ya, komik digantik. Komik yang digantik atau dipahat toh. Dan itu besar sekali, ada 1460 komik. Nah kalau misalnya itu dikomikkan, nah ini challenge nih buat teman-teman yang muda-mudi nih untuk bisa mengkomikkan itu supaya lebih mudah dimengerti oleh orang banyak. Itu satu. Kedua, ada yang namanya karena sudah ribuan tahun kan, jadi sudah ada yang udah mulai pudar. Nah itu bisa menghidupkan kembali dengan apa? Namanya adalah digital footprint yang bisa kita cetak sekarang reliks-reliksnya sebelum itu eroded further kan. Nah itu banyak sekali nih ekonomi-ekonomi bisa dilakukan. Di Candi Borobudur sendiri kalau teman-teman sudah lebih dari setahun belum sana, itu ada beberapa tempat people flow-nya itu sudah di revamp. Jadi kalau dulu itu turunnya di depan dan kita kebingungan mau ke arah mana, nah sekarang itu sudah di revamp dengan pintu masuk yang cukup besar dan di mana ada galerinya juga. Galeri di sana itu menggunakan, ada beberapa yang pelukis setempat menggunakan spices Pak. Jadi menggunakan jahe, kunyit, rempah-rempah untuk melukis Borobudurnya sendiri. Lalu di sana juga ada banyak banget pengrajin-pengrajin lokal yang memperlihatkan apa sih yang ada di Candi Borobudur itu lewat hasil karya-karya tangannya. Jadi satu candi itu menghidupkan satu kota. Dan ini yang mungkin banyak orang masih ya ke candi itu cuma foto-foto gitu kan. Terus sekarang karena sudah di limit banyak yang bete pula kan. Padahal itu kalau imagine kalau misalnya nggak dibataskan dan itu distompit oleh orang banyak, ini kita susah untuk melestarikannya. Dan saya sangat amat menghargai yang dilakukan oleh TAI TV, di mana ini kita mendokumentasikan sekeping sejarah yang ada di dalam tanah air kita. Dan ini bukan merupakan hanya milik umat Buddha, tapi ini milik kebanggaan seluruh warga negara Indonesia. Dan sebenarnya ini bukan hanya warga negara Indonesia, terbukti dari seluruh peradaban manusia itu datang ke Candi Borobudur dan menghargai apa yang ada di tanah air kita. Seperti yang Bapak katakan tadi itu perjalanan hidup kan. Tadi Yasa juga mengatakan bahwa hidup ini adalah kita menjalani supaya manusia disadarkan. Dan kalau kita lihat dari base Candi Borobudur sampai ke atas, itu artinya apa sih? Perjalanan manusia menuju ke penerangan sempurna. Itulah yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama juga. Jadi apakah itu hanya untuk umat Buddha? Enggak, itu adalah kita semua. Ini perjalanan manusia dan ini adalah sesuatu yang sifatnya menurut saya universal dan bisa dipelajarin oleh semua orang ya dan semua agama. Itu sih. Kira-kira mungkin optimis akan menjadi satu hal yang dicintai oleh para anak muda dengan gen-gen ini. Kira-kira pandangan Ibu dan siasat dan strateginya gimana Bu? Generasi-generasi yang muda ini yang kadang-kadang bahasanya mungkin sama kita nggak nyambung. Itu sebenarnya mungkin, probably they are a lot more enlightened than us.
gitu loh. Jadi kalau dari kita sih, kalau saya sering belajar dari yang anak-anak muda sama yang dan ya tidak mau mengaku tua kan. Jadinya hangout terus sama yang muda supaya bisa belajar banyak. Dan dari sana kita bisa saling belajar kan. Karena kan kalau kita hidup lebih banyak dan yang kita menang cuman lebih tua dan lebih banyak experience-nya. Kalau yang muda itu banyak banget ide-idenya, jadi kita bisa membaur gitu loh. Bukan hanya karena kita lebih tua maka kita bisa menggurui, tapi justru ini keharmonisannya bisa terjadi. Jadi buat saya, wah ini kesadarannya tinggi dan tinggal diwadahin dan difasilitasi saja. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Airin. Takdir yang pertemukan hidup kita kembali. Mungkin hanyalah kebetulan kita bertemu lagi. Tak perlu kita hiraukan segala rintangan ini. Semua yang telah kita perjuangkan, biar cinta yang memimpin. Kau yang jauh di sana, dunia kita berbeda. Tiada kata-kata mampu untuk mengungkapkan kesana kemari, menantikan memori, serpihan kenangan akan menjadi harapan. Hiraukan segala rintangan ini. Semua yang telah kita perjuangkan, biar cinta yang memimpin. Kau yang jauh di sana, dunia kita berbeda. Tiada kata-kata mampu untuk mengungkapkan kesana kemari, menantikan memori, serpihan kenangan akan menjadi harapan. Jauh di sana, dunia kita berbeda. Tiada kata-kata mampu untuk mengungkapkan kesana kemari, menantikan memori, serpihan kenangan akan menjadi harapan.
akan menjadi harapan. You were born as a prince. You were set to lead the throne, bestowed upon all the greatest, all that you could hold. But you chose to see, to find truth and reality, leaving all of ignorance behind, seeking purity, awakening. I can see by your teaching, I can live by your blessings. I can feel your love on me. I follow your path, 'cause I truly believe. You show me to hold on, to myself and salvation's of mine, leaving all of defilements behind, seeking purity, awakening. I can see by your teaching, I can live by your blessings. I can feel your love on me. I follow your path, 'cause I truly believe. Buddha, you're the mighty one. You guide me through my ups and downs. Buddha, you have found the truth. I thank you, praise and worship you. Buddha, you're the mighty one. You guide me through my ups and downs. Through my ups and downs. Buddha, you have found the truth. I thank you, praise and worship you. I see by your teachings, I can live by your blessing. I can feel your love on me. I follow your path, 'cause I truly believe. I can see by your teaching, I can live by your blessing. I can feel your love on me. I follow your path, 'cause I truly
am saved by your teaching. By your teaching, I can live by your blessing. I can feel your love on me. I follow your path, 'cause I truly believe. I follow your path, 'cause I truly believe. I follow your path, 'cause I truly Hadirin, tibalah kita di penghujung acara Dai TV Great Love Vesak Concert. Semoga kebersamaan kali ini bisa menjadi momentum untuk merawat harmoni beragama dan juga memperkokoh rasa persaudaraan. Ya, akhir kata saya Anthony Hong dan rekan saya Astia Dika. Kami pamit undur diri. Selamat Hari Raya Waisak 2569 Buddhist Era. Sampai jumpa di acara Dai TV berikutnya. Boleh kita sambil tepuk tangan semua? Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak Day. Hey, hey. Hari Waisak telah tiba, sambutlah dengan bahagia, dengan hati riang gembira dan sukacita. Semua orang menyambut lahirnya sang pangeran, penerangan sempurna hingga parinibbana. Bersama kita bersukacita, berbahagia untuk kita semua. Oh, Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak. Hey, hey, oh, Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak. Hey, hey, oh, Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak. Hey, oh, Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak. Hey, hey, oh, Happy Waisak, Happy Waisak, Happy Waisak. Waisak Waisak Day. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh